Apakah kamu menyadari bahwa Luigi menderita gangguan mental yang serius? Apakah kamu tahu kebenaran menyedihkan di balik Donkey Kong? Dan tahukah kamu mengapa Peach benar-benar jatuh cinta pada Mario? Nah teman-teman, inilah hal-hal yang hanya disadari oleh orang dewasa di film Super Mario. Luigi menderita kecemasan. Sepanjang film, Luigi terlihat sangat penakut dan bisa dibilang pengecut. Bagi anak-anak, hal ini hanya dianggap lucu saja. Namun jika kamu menganalisis sikap Luigi dengan cermat, kamu akan menyadari bahwa sebenarnya dia menderita kecemasan. Dia selalu terlihat gugup dan jarang sekali percaya diri. Sepertinya satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kemungkinan terburuk. Dan jika kita menggabungkan ini dengan apa yang kita lihat di adegan keluarga, semuanya akan sangat masuk akal. Keluarga toksik Mario tidak hanya membuat Mario jadi tidak percaya diri, tapi juga bisa saja mempengaruhi Luigi sampai sejauh itu. Wajar saja kalau pikirannya hanya melihat sisi terburuk dari dunia. Dan izinkan saya katakan bahwa Luigi adalah representasi jelas dari kecemasan. Seluruh cara dia bersikap dan menghadapi situasi adalah gambaran nyata dari apa yang dialami seseorang yang cemas. Setelah mengetahui hal ini, jika kita melihat kembali beberapa adegan di mana Luigi muncul, sikap-sikapnya sama sekali tidak normal. Kamu akan menyadari bahwa dia menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya. Jika kamu pernah mengalami kecemasan, tentu saja kamu akan jauh lebih memahami karakter Luigi. Apakah kalian menyadari hal ini? Bowser adalah seorang penguntit. Satu detail yang cukup mengganggu yang hanya disadari oleh orang dewasa adalah bahwa Bowser sebenarnya tidak benar-benar jatuh cinta pada Peach. Sebaliknya, dia benar-benar terobsesi dan frustrasi dengan Peach. Sejak awal, semuanya berputar di sekitar Peach. Dia tidak terlalu peduli dengan kekuasaan. Dia hanya ingin Peach menerimanya sebagai suami, dan itu saja. Dia terus bersikeras setiap kali ada kesempatan. Dan jika kita membawa ini ke situasi nyata, itu akan sangat menakutkan. Bayangkan jika kamu terus-menerus bertemu dengan seseorang yang ngotot ingin bersamamu. Dia bahkan melakukan hal paling kejam agar kamu hanya berada di sisinya. Sial, itu sudah tidak lucu lagi. Sebenarnya kita sedang membicarakan seorang penguntit. Dengan memahami hal ini, kita menyadari bahwa lagu piano dari Peaches itu bukan lagu romantis. Itu pada dasarnya adalah lagu dari seorang psikopat obsesif yang rela melakukan apa saja demi bersama orang itu. Itu sangat kelam. Bagi sebagian orang, perilaku Bowser memang konyol. Tapi di dunia nyata, hal-hal seperti yang dilakukan Bowser terhadap Peach bisa berakhir dengan sangat buruk. Coba pikirkan saja. Kita bisa membandingkan sikap Bowser dengan lagu Every Breath You Take dari Police. Bagi banyak orang, liriknya sangat mengganggu. Seolah-olah lagu itu ditulis oleh seorang penguntit. Dan itu benar-benar menakutkan. Intinya, ini adalah detail yang hanya bisa disadari oleh orang dewasa. Peach jatuh cinta pada Mario karena dia tidak punya pilihan lain. Dalam video game, kita tidak pernah dijelaskan bagaimana dunia di Mario bekerja. Kita hanya muncul untuk mengumpulkan bintang, mengalahkan Bowser, dan menyelamatkan sang putri. Tentu saja, pada akhirnya Mario diberi hadiah ciuman di hidung oleh Peach. Tapi di film ini, semua ini berubah. Kita dibuat memahami bahwa sejak kecil, Peach tidak pernah berinteraksi dengan manusia lain. Terutama dengan seorang pria. Ketika kamu sudah dewasa, kamu jauh lebih memahami hal ini dibandingkan saat masih kecil. Dan kalau kamu pikir-pikir, Peach adalah seorang wanita yang penting dan sangat berharga. Jadi, agar dia jatuh cinta begitu saja pada seorang tukang ledeng pendek, itu mungkin hanya terlihat seperti sebuah fantasi. Jadi, dari apa yang kita lihat di film, kita sadar bahwa Peach hanya jatuh cinta pada Mario karena dia satu-satunya pilihan yang dia punya. Bukan karena dia benar-benar tertarik padanya. Sekarang beberapa orang mungkin bertanya, lalu kenapa dia tidak jatuh cinta pada Luigi jika kita bandingkan Mario dengan Luigi? Mario jauh lebih berani, dewasa, tapi yang paling penting dia adalah orang yang paling sering bersama Peach. Dan ini mungkin juga berlaku untuk Luigi dengan Putri Daisy. Yang mana sebenarnya bisa terdengar sangat menyedihkan, tapi ini adalah kenyataan yang hanya bisa dipahami oleh orang dewasa.
Apakah Cranky Kong adalah ayah yang buruk? Sejak pertama kali Cranky muncul, sikapnya terhadap anaknya Donkey Kong terasa dingin dan sangat berjarak. Dia tidak terlihat seperti ayah yang bangga terhadap anaknya, bahkan ketika Donkey Kong melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia hanya memandangnya seolah-olah Donkey Kong bukan siapa-siapa. Lalu kalian mungkin bertanya, apakah ini membuatnya menjadi ayah yang buruk? Nah, teman-teman, kenyataannya adalah tindakannya menyebabkan trauma berat pada Donkey Kong. Karena tidak menunjukkan rasa kagum atau memberi selamat kepada Donkey Kong atas pencapaiannya, Donkey Kong mulai bertindak berlebihan untuk menarik perhatiannya. Ayahnya begitu menuntut dan keras sehingga nyaris menghancurkan Donkey Kong dari dalam. Ini menjelaskan mengapa Donkey Kong begitu berlebihan dan sombong saat pertama kali kita melihatnya dalam pertarungan dengan Mario. Dia tidak melakukannya karena ingin mengesankan semua orang. Dia melakukannya karena ingin mendapatkan pengakuan ayahnya. Inilah sebabnya setelah dikalahkan oleh Mario, Donkey Kong membencinya dengan cara yang mungkin tidak kita mengerti. Karena sekarang perhatian tertuju pada Mario dan Peach. Hal ini begitu halus di filmnya sehingga banyak orang bahkan tidak menyadarinya. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami hal serupa. Adegan keluarga. Sekilas adegan makan malam bersama Mario terlihat seperti sesuatu yang normal, bahkan lucu bagi anak-anak. Namun yang hanya disadari oleh orang dewasa adalah bahwa ini bukan sekedar pertemuan keluarga biasa, melainkan sebuah penghakiman yang cukup kejam terhadap Mario. Jika kalian perhatikan, semua yang mereka katakan hanyalah ejekan dan kritik yang sama sekali tidak baik atau positif untuk membantu Mario. Sepertinya mereka hanya ingin mempermalukannya. Bahkan ayahnya sendiri tidak percaya bahwa Mario akan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Yang paling kejam adalah Mario menahan semuanya seolah-olah dia sudah terbiasa diejek setiap hari. Jadi dengan adegan ini kita langsung dibuat paham bahwa kehidupan dalam keluarga Mario sangatlah toksik. Dan Mario dengan sedih menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Dia tidak mendapat dukungan dari siapapun selain dari saudaranya Luigi. Ini memang cukup kelam, tapi juga nyata, dan hanya orang dewasa yang memahaminya. Bisnis Mario. Di awal film, kita melihat bahwa Mario ingin menjalankan bisnis bersama saudaranya untuk menjadi tukang lebeng terbaik di kota. Praktis itu satu-satunya hal yang mereka bisa lakukan, tapi sayangnya bisnis mereka gagal. Tidak peduli seberapa besar usaha dan kerja keras yang mereka lakukan agar orang-orang mau memberi mereka kesempatan. Dan jika kamu adalah seseorang yang pernah mencoba menjalankan bisnis di dunia nyata, kemungkinan besar kamu juga pernah gagal. Bagi anak-anak, ini hanya terlihat seperti cerita tentang Mario dan itu saja. Tapi bagi orang dewasa yang pernah mengalaminya, adegan ini punya makna yang jauh lebih dalam. Di dunia nyata, sangat sedikit bisnis yang benar-benar berhasil. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak akan dipahami oleh seorang anak. Ini adalah pesan dan gagasan yang begitu keras sehingga hanya orang dewasa yang menyadarinya. Referensi dan keunikan yang hanya disadari oleh orang dewasa. Iklan yang mereka gunakan untuk mempromosikan bisnis tukang ledeng mereka dibuat dengan tema iklan tahun 80-an dan 90-an. Seperti di tahun-tahun ketika kita pertama kali melihat tukang ledeng itu. Dan bukan hanya iklannya atau musiknya saja, ada beberapa referensi ke permainan dari masa itu. Kalian ingat Duck Hunt? Mungkin tidak, tapi mungkin ayahmu ingat pada masanya itu sangat unik. Menghubungkan pistol plastik ke Nintendomu dan ketika kamu menembak muncul di layar. Ini adalah sesuatu yang baru dan berkesan bagi banyak orang. Di dalam filmnya sebenarnya ada lebih banyak lagi, ada referensi ke permainan ini. Anjing milik wanita kaya yang muncul di awal film didasarkan pada salah satu desain awal yang direncanakan untuk anjing di Duck Hunt. Selain melihat anjingnya, di salah satu lukisan di restoran pizza, kita bisa melihat salah satu bebek yang muncul di permainan ini. Dan satu lagi permainan yang muncul di film ini adalah permainan dari tahun 1987. Yaitu Kid Icarus. Mario terlihat memainkan permainan ini setelah merasa lelah dengan semuanya. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, karena alih-alih muncul layar game over, muncul teks yang bertuliskan I'm finished atau saya sudah selesai.
Ini menunjukkan betapa lelahnya Mario karena tidak ada yang berjalan dengan baik baginya. Baiklah, apakah kalian tahu referensi lain yang hanya disadari oleh orang dewasa? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.